Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Bu Endang dan materi masih dalam statistika. Oke, kali ini kita lanjut materinya. Kita masuk ke ukuran penyebaran data. Dalam ukuran penyebaran data ini ada materinya yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, varian atau ragam, dan simpangan baku. Nah, kali ini kita akan belajar bab ini ya anak-anakku semua. Nih, ada tadi ya rentang, simpangan rata-rata atau simpangan rataan sama. Simpangan kuartil, varian atau simpangan baku. Oke, kita masuk pertama yaitu tentang rentang disimbolkan dengan R atau range, merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil yang dirumuskan sebagai berikut. Jangkauan atau range atau rentang itu adalah data maksimal atau disimbolkan dengan X-max dikurangi data minimal atau X-min. Nih, ada keterangannya ya. Nih, contohnya, saya memiliki tabel nilai matematika kelas 11 ya, kelas 11 yaitu seperti ini tabelnya dengan jumlah data 80. Bagaimana cara mencari rentang? Langkah penyelesaiannya kalian harus menghitung nilai tengah kelas terendah dan nilai tengah kelas tertinggi. Nah, baru nanti dimasukkan dalam rumus. Maksudnya gimana? Nih, nilai kelas terendah itu adalah antara 38 sampai 46. Kelas tertinggi 92 sampai 100. Nih ya, datanya ini tadi, lihat nilai tengah kelas terendah itu kita hitung 46 ditambah 38 dibagi 2. Ketemunya adalah 42. Nah, 42 ini mewakili nilai paling rendah atau X-min. Kemudian nilai tertinggi yaitu 100 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 96. Ini sebagai X-max. Jadi rentang atau jangkauan itu adalah ini dikurangi 96 dikurangi 42 sama dengan 54. Yang kedua yaitu simpangan kuartil atau rentang antar kuartil. Merupakan selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Nah, kuartil itu bisa terbesarnya berarti Q3 dikurangi Q1. Artinya kita harus mencari nilai Q3-nya berapa dikurangi Q1. Atau kuartil pertama itu disebut dengan Q1, kuartil ketiga Q3. Contoh soal. Tabel skor Olimpiade Matematika ada seperti ini ya. Nah, langkah penyelesaiannya kalian harus menentukan Q1. Kemarin kita sudah dapat mencari Q1 ya. Kemudian mencari Q3. Kalau sudah baru dikurangkan ketemulah simpangan kuartil. Kemarin kita sudah membahas tentang ini, jadinya mungkin tidak ada masalah. Nih datanya kemarin kita cari dulu letak Q1. Q1 itu 1/4, nah dikalikan dengan N, 1/4 dikalikan dengan 8, ini jumlah datanya ada berapa gitu ya. Terus kemudian dibagi 4 ketemu 250 dikurangi F besar. Ini kemarin sudah kita bahas, jadi ketemunya adalah 28,3837. Dimasukkan ke sini. Nah, Q3-nya berapa, Q1-nya berapa, ketemulah simpangan kuartilnya adalah 20,6679. Nah, demikian ya anak-anakku untuk simpangan kuartil. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Nah, dilambangkan dengan SR. Ini rumusnya adalah jumlah, nah, sigma itu adalah jumlah FI dikalikan harga mutlak. Nih, kayak apa ya, pagar ini bacanya adalah harga mutlak XI nilai pada ke I ya, itu dikurangi nilai rata-rata dibagi jumlah dari frekuensinya. Nih ya. Nah, pertama berarti kalau kayak gini kita harus mencari XI-nya berapa, kemudian rata-ratanya berapa, nanti hasil dikurangi berapa, seperti itu.
Ini contohnya. Nih pertama langkah penyelesaiannya. Ini ada soal seperti ini dengan data 80. Menghitung nilai minnya dulu atau nilai rata-rata karena rumusnya di sini. Nah, ini dikurangi nilai rata-rata. Kemudian kita harus membuat kolom baru untuk nilai tengah XI, terus dan XI dikurangi X bar atau nilai rata-rata. Baru dimasukkan ke dalam rumus. Nih ya, seperti ini anak-anakku. Jadi kita cari dulu XI. XI itu nilai tengah. Nah, tadi caranya 46 ditambah 38 bagi 2. Taruh sini dan seterusnya. Kemudian dikalikan EFI dikalikan XI. Nah, dikalikan ini ketemulah. Nih ya. Dan ketemulah rata-ratanya 77,2125. Ini langkah pertama, kita harus mencari nilai rata-rata. Kalau sudah ketemu nilai rata-rata, nah dibuat tabel lagi, yaitu nilai XI dikurangi nilai rata-rata. Ini ingat ya, ini harga mutlak. Kalau ada harga mutlak, berarti tidak ada yang bernilai negatif. Jadinya 42 dikurangi berapa tadi nilai rata-ratanya? Nilai rata-ratanya 77,2125. Berarti 42 dikurangi 77, itu tadi ketemunya adalah ini. Dan seterusnya. Nah, karena tadi rumusnya itu harus dikalikan frekuensinya, maka hasil ini masih dikalikan dengan frekuensinya. Nah, 35,2125 dikali 1. Taruh sini. Nah, dan seterusnya. Baru kamu ini yang kolom terakhir ini kamu jumlah. Nah, ini setelah dijumlah ketemulah 770,625. Baru ini, nilai ini, 770,625 dibagi jumlah frekuensinya. Nah, jumlah frekuensinya tadi adalah 80. Nah, maka 770,625 dibagi 80. Ketemulah 9,6328. Ini cukup sampai sini nggak apa-apa. Ini simpangan rata-rata. Nah, kita lanjut yang terakhir. Varian atau ragam dan simpangan baku. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari varian atau ragam. Nah, simpangan baku itu simbolnya adalah SB. Kemudian varian atau ragam itu adalah SB-nya masih dikuadratkan. Gitu ya. Di sini ada keterangannya. Nah, rumusnya ini hampir sama ya anak-anakku semua. Cuma bedanya di sini bukan harga mutlak, tapi dia dalam kurung dikuadratkan. Gitu. Kalau kita mencari simpangan baku, kita pertama kali mencari ragam atau varian terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya ada soal seperti ini kayak tadi ya. Itu caranya kita buat tabel lagi XI, kemudian XI dikurangi X bar. Kemudian XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kemudian ini hasilnya tadi dikalikan FI. Jadi nanti panjang ini tabelnya. Jadi seperti ini. Nah, langkah pertama kita tetap mencari rata-rata. Karena kita butuh untuk mengurangi. Setelah itu, nah ini tadi kita bikin tabel XI-nya. Kemudian FI kali XI-nya. Nah, ketemulah rata-rata tadi. Untuk mengurangi ini XI 42 dikurangi rata-rata. Nah, di sini muncul negatif karena dia bukan harga mutlak. Setelah itu baru dia dikuadratkan. Ini dikuadratkan maka negatifnya jadi hilang karena dikuadratkan. 35,2125 dikuadratkan ketemu ini dan seterusnya. Baru ini dikalikan dengan FI. FI-nya berapa? 1, ini 5. Nah, 5 dikalikan 687, sekian. Ketemulah 3435, sekian. Hasilnya ini nanti dijumlahkan. Nih, hasilnya adalah 12.505,3875. Ini dibagi 80. Ketemulah 156,31734. Cukup sampai sini bisa 31,73 aja nggak apa-apa. Kemudian di sini ini adalah varian. Nah, untuk simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari
variannya atau ragamnya. Ini jadi hasilnya ini di kuadrat, diakarkan, ketemulah 12,5027 kalau dibulatkan. Demikian anak-anakku untuk materi pada hari ini tentang ukuran penyebaran data. See you.